Banyak makam-makam bersejarah, makam-makam aulia ada di Depok. Tempat ini dulu kumuh berantakan, ya serem lah. Karena ini segarap tahun 2011. Itu waktu itu yang ngurus ini Kong Siin bin Jai, turun ke anaknya Haji Mang bin Siin, baru saya. Tak semua warga Depok tahu asal-usul sebuah daerah di dekat Universitas Indonesia yang diberi nama Beji. Tak banyak yang tahu pula bahwa di Beji terdapat 7 sumur keramat yang airnya berasal dari mata air yang dijadikan cagar budaya. Ternyata penamaan daerah Beji dan keberadaan 7 sumur keramat diyakini oleh penduduk asli punya keterkaitan. Kisahnya berawal dari penyebaran agama Islam oleh seorang tokoh di kota Depok. Tapi siapakah Mbah Beji atau Raden Wujud Beji? Di sini disebutnya Padepokan Beringin Kurung Mbah Raden Wujud Beji, tempat perkumpulnya para aulia untuk memberantas penjajah yang ada di bumi pertiwi ini. Makanya saya bilang tadi, yang dari Banten singgah ke Depok, dari Cirebon singgah ke Depok untuk mempersatu Padepokan, perkumpul Depok rumah, jadi tempat rumah berkumpul para aulia, makanya disebutnya Padepokan. Nah, beliau juga di situ punya masjid sahabatnya, Syekh Hasanuddin Banten, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Kanjeng Prabu Siliwangi, sama Paduka Bung Karno di situ. Jadi beliau ini dulu menyebarkan agama Islam sambil cara gitu. Jadi dia melawan POC waktu itu. Menurut Satiri, Mbah Beji datang ke Depok pada abad ke-16 atau 17 untuk menyebarkan Islam dan melawan Belanda. Berbagai klaim menyebut ia diutus penguasa Cirebon. Cerita-cerita rakyat menyatakan Ki Beji membantu putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, untuk mengislamkan Banten. Kisah siar Mbah Beji pada abad ke-16 sejalan dengan masuknya agama Islam di Jawa Barat. Kalau jika bakal terjadinya 7 sumur, beliau ini menyebarkan agama Islam dengan cara cocok tanam. Terjadi kemarau yang sangat panjang. Akhirnya beliau munajat nih yang Maha Kuasa, ditandain lah titik-titik ini, 7 titik. Nah, 7 sumur ini adanya di Kampung Keramat, bukan di Beji ya. Cuman nama desanya Beji, kecamatannya Beji, tapi 7 sumur itu adanya di Kampung Keramat. 7 sumur itu mengelilingi Kampung Keramat nih, adanya di ujung-ujung. Tapi orang mengenalnya sumur 7, padahal bukan sumur 7. 7 sumur Beringin Kurung Mbah Raden Wujud Beji. Tuh, Padepokan itu. Padepokan Beringin Kurung Mbah Raden Wujud Beji, tempat perkumpulnya para aulia. Sebelum terjadinya Depok. Maka Depok gitu ibaratkan dari Padepokan. Nah, dulu dari Banten mau ke Cirebon ada yang singgah dulu di Beji di sini. Begitu sebaliknya. Di Depok, Mbah Beji mengajari penduduk mengolah sawah. Ia menyelipkan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah ilmu bercocok tanam. Katanya penduduk harus berikhtiar dan berdoa kepada Allah jika ingin tanaman tumbuh dengan baik. Hingga kini sumur-sumur peninggalan Mbah Beji diyakini banyak warga sebagai perantara doa dan pengobatan. Para peziarah datang dari berbagai penjuru, terutama menjelang Ramadan. Kalau nama-nama beliau yang pernah saya singgahin, yang pernah saya datengin, dari sekian makam cuma 1 yang ada namanya. 1 yang ada namanya. Tapi kalau kita tirakat, kalau kita ziarah ke makam Wujud Beji berlima atau bertiga, itu kadang-kadang kita dikasih nama masing-masing. Nah, makanya nama itu jangan disebutkan, jangan diributin. Jadi apalah nama itu, kalau intinya kita jadi perdebatan. Kata beliau Wujud Beji namanya ini,
Kata beliau wujud beji orangnya kayak gini, kata beliau wujud beji rambutnya gondrong, kata beliau wujud beji pakai udang-udang, ada yang bilang wujud beji pakai pangsi hitam-hitam kayak punya saya begitu. Buat apa didebatin, cukup kita doain kan gitu. Tapi ada namanya satu, yang itu di Terumbu Banten, ada namanya yaitu Pangeran Wastana Wangsadita Abdul Patah Buyut Beji Terumbu Banten. Yang lain gak ada namanya, cuma batu. Setiap makam beliau semuanya dikelilingi sama sawah. Jadi beliau cara menyebarkan agama Islam dengan cara cocok tanam. Sambil beliau bergagas para ulama itu gimana caranya untuk melawan company sekalian di situ. 7 sumur itu ditandain dulu sama dia. Jadi datang ditandain gak keluar air di sini, gak keluar air di sini. Akhirnya kembali lagi dia kemari. Kata orang dulu mah kata semedi dah. Nah dia bersemedi minta sama Allah minta dikeluarkan sumber mata air. Alhamdulillah di sini keluar sumber mata airnya berbarengan dengan yang lainnya keluar. Tuh. Dari 7 sumur itu ada fungsi-fungsinya nggak Pak? Nah disebutnya 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Wujud Beji. Sumur yang pertama disebutnya air karomah. Kenapa disebut air karomah? Karena setiap ada yang mandi, setiap ada yang ngambil air, itu pasti berdoa. Pasti berdoa. Dan alhamdulillah air ini dipakai untuk masyarakat. Umpamanya kayak mati lampu, mereka pada ngambil air di sini. Kemarau pada ngambil air di sini. Alhamdulillah, jadi air ini pun bisa berbagi. Nah, jadi kalau setiap mandi di sini, saya bilang mau pakai doa sendiri boleh, mau pakai doa di sini boleh. Yang penting tujuannya satu, kita minta sama Allah dengan air ini kita minta sehat. Kalau udah sehat kita bisa kemana-mana, bisa usaha, bisa nyari rezeki. Nah sumur yang kedua disebutnya di sumur Kedikjayaan. Kenapa disebut sumur Kedikjayaan? Dulu dipakai oleh orang-orang Indonesia buat mandi, buat wudhu, untuk berperang. Buat badannya kuat, sehat. Tuh jadi ya kalau zaman dulu orang-orang kita nih emang jago-jago, anti bacok, anti peluru, tapi dia buat bela negara, bukan kayak orang sekarang jago-jago buat apa gitu. Kalau dulu orang dulu bener, saya kagum sama orang dulu, dia punya bela diri, punya ilmu kanuragan, punya ilmu macam-macam untuk bela negara. Itu sumur kedua. Jadi sebelum dia berangkat berperang, ada yang mandi dulu, ada yang wudhu dulu baru berperang. Nah sumur yang ketiga disebut sumur keuripan atau pengasihan. Itu berbentuk sumur, dalamnya 3 meter. Nah itu pengasihan. Situ dulu dipakai untuk para wanita-wanita, gimana caranya dia bisa masuk ke tempat-tempat company itu untuk mencari informasi untuk pasukan Indonesia. Mata-mata biar dikasihani, kagak digebukin kan gitu. Nah sumur yang keempat disebutnya sumur perkara. Sumur yang banyak masalah. Kalau kita banyak masalah, sidang kita nggak putus-putus, mengatasi penjajah Belanda ini nggak beres-beres, mandi di situ. Dulu orang-orang Indonesia ya mau ngadain rapat sama company mandi dulu di situ biar masalahnya selesai. 5, 6, 7, 5 air suci, 6 air anugerah, 7 ada air anugerah. Nah itu 3 itu ada kaitannya. Kalau ceritanya itu cerita dari sumur yang ke-7 dulu, ke-7, ke-6, ke-5. Bukan dari ke-5, ke-6, ke-7. Ini dari 7, 6, ke-5. Karena dulu cita-cita Wujud Beji, cita-cita aulia nih, Mbah Raden Wujud Beji, di situ akan dibangun masjid agung terbesar di samping Patilasan. Itu dulu tanahnya curam gitu, kayak bukit. Di doser, itu sudah besar tuh. Di doser mau bikin masjid agung di situ, tapi tidak terlaksana. Akhirnya datanglah Pak Soeharto, Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila waktu itu sekarang nih. Nah saya cerita dari sumur ke-7. Dulu di sini banyak sawah. Jadi orang dari sawah itu pada nyuci di sumur yang ke-7. Habis nyuci, dia mandi di sumur yang ke-6. Habis dia mandi, dia berwudu di sumur yang ke-5. Habis berwudu dia naik ke masjid.
Makanya hitungannya dibalik. Kalau saya cerita bukan dari 5, 6, 7. Masa habis wudhu mandi nyuci. Jadi habis nyuci mandi wudhu. Makanya tangganya persis di atas. Jadi kalau kita turun tangga 5, 6, 7. Berarti kita ceritanya dari 7, 6, 5. Nyuci, mandi, wudhu. Bukannya wudhu, mandi, nyuci. Lah kapan mau sholatnya? Kan gitu. Jadi masjidnya itu udah emang dari dulu udah kagak ada, akhirnya tidak terbentuk. Akhirnya yang bangun Pak Soeharto. Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Tapi itu kosongnya lama tuh tanah. Lama sekali tanahnya kayak batu-batuan gitu. Kayak kapur batu-batuan. Dulu curam begini di doser. Nah itu. Jadi semua tempat itu ada namanya dan rata-rata itu semuanya di pinggir sawah. Makanya disebutnya 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Wujud Beji. Dan alhamdulillah makomnya pun udah saya rapihin. Baru ada greget pemerintah Kota Depok. Saya bicara nggak takut karena nyata. Baru mulai mencari sejarah di Kota Depok pas kemarin mau pemilihan wali Kota Depok. Selama ini kemana? Nggak ada perhatiannya. Nggak ada dulu orang Blimbing. Dulu Depok terkenal dengan dodol Depok, dengan golok Depok, Cijampang orang Depok.